Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Siapa yang belum makan? Siapa yang udah bolong puasanya? Ada yang bolong? Akhwat ada cerita ya. Ikhwan, ada yang bolong puasanya nggak? Enggak fitnah dajjal. Nah, Sama. yang tadi nggak sahur ada? Yang tadi nggak sahur? Sahur semuanya ya? Insya. Baik. Siap, ini kita mulai. Baik. Baik. Mohon ini dengan sama-sama meskipun udah dibuka sama MC ya, mohon izin kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Jadi di salam itu ada 5 doa. Ada 5 apa aja? Assalamualaikum, assalam. Doa keselamatan. Warahmatullah, rahmat. Wabarakatuh. Ada berapa? 3. Kata siapa 5? Ya ada 3 doa. Ada 3 doa. Salam, yang keselamatan, rahmat, rahmat Allah, kasih sayang Allah, barakatuh, keberkahan. Ya. Jadi teman-teman semuanya, hakikatnya ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, kepada sahabat kita, hakikatnya kita semua saling mendoakan. Mudah-mudahan yang menjawab salam dari kakak semuanya mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang menjawab salam kakak dengan semangat, ya, kakak doakan mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Allah berikan kesempatan untuk bisa umroh dan haji sebelum wafat. Amin. Dan semoga semua cita-citanya Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri ya. Ya, selamat datang yang baru datang. Selamat datang yang baru hadir. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil baaqir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim, wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim, al-munazzal alaihi fi dzikril hakim, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, mohon izin berdiri ya. Teman-teman semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kakak mulai, semuanya udah kenal kakak? Insyaallah ya. Coba yang baru pertama lihat kakak. Yang baru pertama kali. Masyaallah apa? Ikhwan semua udah lihat ya? Lihat di mana? Di sini. Insyaallah ya. Nah, santri madrasah insyaallah tidak asing dengan kakak ya. Buat teman-teman yang baru lihat kakak, yang baru kemudian bertemu dengan kakak, lebih baik kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu. Gak apa kenalan ya? Baik. Kata pepatah itu, tak kenal maka tak harus kenalan ya. Kita kenalan. Baik, bismillah. Nama kakak Syahril ya. Biasa dipanggil Ariel, atau sebenarnya kakak dari dulu tuh dipanggil waktu kecilnya itu Ariel ya. Ariel. Ada yang pernah manggil kakak Ariel gak? Pernah ya? Itu dari kakak usia 4 tahun udah dipanggil Ariel. Meskipun sebenarnya kakak gak ridho dipanggil Ariel ya. Kenapa gak ridho? Ya gak suka aja, karena nama kakak bukan Ariel. Tapi teman-teman mau panggil Ariel, mau panggil Syahril, silakan ya. Mau bilang Kang Syahril atau Kak Syahril, asal jangan Mas Syahril. Kenapa? Karena kalau kakak dipanggil Mas itu geli ya, karena bukan orang Jawa. Mas Syahril, langsung merinding, menggelikan gitu ya. Jadi silakan boleh panggil Kang Syahril atau A Syahril, asal jangan Mas ya, asal jangan Mas. Semangat? Semangat. Ya, baik. Ya, kakak masih muda, usianya nggak terlalu jauh dari teman-teman semuanya ya. Kakak kelahiran 2000-an, ya, kelahiran
2000-an, lebih 1 tahun. Ya 2000-an lebih 1 tahun. Jadi kakak, teman-teman sekalian, mengenyam pendidikan sebenarnya SMK, ya. Singkat cerita, lulus SMK, kakak gak lama kemudian bekerja sesuai dengan jurusan, ya, analisis kimia. Kakak pernah kemudian berkecimpung di dunia industri farmasi di suatu perusahaan, tapi tidak lama kemudian, ya, sehingga kakak tiba-tiba kemudian hati condong ingin belajar Islam, belajar Sakofa Islam, ingin mendalami ilmu syar'i bahasa Arab, ya, sehingga kamu memutuskan untuk mondok, ya, untuk mondok, untuk pesantren. Itu di sekitar tahun 2021, ya. Kakak mondok itu di lembaga yang terkenalnya adalah Cinta Quran Center. Ada yang kenal di sini Cinta Quran Center? Ada yang belum tahu Cinta Quran Center? Coba, yang belum tahu Cinta Quran. Oh, berarti semuanya udah tahu ya? Udah tahu semuanya? Udah? Ditanya udah? Diam, ditanya belum? Diam juga. Kayaknya ini emang udah nggak sabar pengen ini ya, pengen menyantap baksonya Pak Ijen. Gitu. Baik. Nah, singkat cerita begitu. Nah, aktivitas hari ini kakak, teman-teman sekalian, masih sebagai mahasantri di Cinta Quran, cuman statusnya sedang pengabdian, ya, sedang pengabdian. Jadi kakak ini ngisi kajian, ngajar di madrasah itu masih status mahasantri di Cinta Quran, ya, cuman masanya sedang pengabdian. Ya, juga kakak sebagai pengajar madrasah hidayah. Sebelum kakak ngajar di sini madrasah hidayah itu sejak SMP, ya. SMP kelas 2 itu sudah diamanahi mengajar di sini, ya. SMP kelas 2. Jadi masih bocil, masih segede gini kayaknya, nah, gitu. Masih kecil. Kemudian alhamdulillah, ya, dibimbing oleh guru-guru. Kemudian kakak juga dari kecil belajar di sini, ya, sampai dewasa, sampai diamanahi untuk mengajar. Alhamdulillah. Kakak juga lagi belajar sekarang itu sambil pengabdian, juga kakak belajar di Ma'had Al-Imarat, ya, di Fakultas Bahasa Arab. Kakak belajar bahasa Arab di situ, ya. Sekarang sedang semester 3. Kemudian selain itu kakak juga belajar, ya, setiap ba'da subuh di lembaga Khodimus Sunnah, ya, khusus di Rosah Ilmu Hadis. Kita khusus belajar fokus ilmu hadis, gitu ya. Nah, ini sekilas saja dari kakak. Nanti selebihnya teman-teman bisa kita ngobrol di belakang. Ikhwannya, ya, akhwat, kalau misalnya ada pertanyaan seputar fikih, seputar keislaman, silakan nanti dihubungin nomor yang sudah tertera, gitu ya. Tapi pertanyaannya terbatas. Kalau misalkan memang kakak bisa menjawab, kakak jawab. Kalau nggak bisa jawab, kakak lempar ke Febri, ya, sebagai MC. Begitu ya. Nah, teman-teman semuanya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tema hari ini apa? Ramadan madrasah kita. Ramadan madrasah kita. Sebelumnya teman-teman sekalian, kakak ingatkan ya, kita harus senantiasa kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita masih disampaikan di bulan Ramadan. Saat ini kita berada di Ramadan ke berapa? Ke berapa? Kelima atau ke-6? Ke-6, ya, ke-6. Ada yang ke-7 di sini? Ada ke-7 ya? Kang Mungsin ke-7. Insyaallah. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah, kenapa kita harus kemudian sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita masih diberikan umur, kesempatan bisa kemudian hadir di bulan Ramadan. Kenapa coba? Karena begini teman-teman, Ramadan ini merupakan momentum di mana semua orang-orang terbaik, generasi terbaik, orang-orang soleh, ahli surga itu mengharapkan hadir di bulan Ramadan. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam satu sabdanya, seandainya, ya, bulan Ramadan itu merupakan bulan, semua bulan dalam setiap tahun, maka kalian akan senantiasa mengharapkan yang demikian. Artinya, kalau kalian tahu, benar-benar tahu apa keutamaan bulan Ramadan, maka seakan-akan kata Nabi digambarkan kalian ingin seluruh tahun yang ada di kehidupan ini semuanya bulan Ramadan. Saking istimewanya. Nah, teman-teman semuanya, Ramadan madrasah kita, apa sih maksudnya? Pertanyaannya, ini madrasah bukan? Madrasah. Madrasah itu apa sih? Madrasah itu apa? Ya. Nanti kita bahas apa itu madrasah secara lebih dalam. Tapi madrasah itu yang kita bayangkan di tempat belajar, gitu kan? Ada gedungnya, ada tempatnya, ada fasilitasnya.
di mana kita belajar. Terus kenapa temanya Kang Febri? Kenapa Kang Febri? Temanya Ramadan madrasah kita, begitu ya. Nah, kita akan kupas teman-teman sekalian. Ternyata ya, Ramadan itu merupakan sekolahan. Ya, Ramadan itu adalah sekolahan, madrasah. Sebelum kita lanjut jauh, kakak kembali ke belakang. Orang-orang soleh itu mengharapkan bulan Ramadan. Bahkan digambarkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kakak bawa kitabnya. Jadi materi hari ini sebenarnya ya rangkuman dari kitab Lataiful Ma'arif bab kemudian tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, nanti di akhir ada kuis. Kakak punya 2 kitabnya. Ya, teman-teman nanti yang bisa menjawab kuis dari kakak kasihkan hadiah kitab ini. Ya, kitab Lataiful Ma'arif karya daripada Ibnu Rajab Al-Hambali. Insyaallah ya. Fokus, makanya fokus ya. Siap? Oke, kita lanjut. Siap? Teman-teman semuanya Allah Subhanahu wa taala, bayangkan orang-orang soleh terdahulu, generasi terbaik umat Islam itu mengharapkan hadir setiap saatnya di bulan Ramadan. Ya, bahkan digambarkan dalam kitab ini, kakak kutip. Perhatikan ya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan. Dahulu mereka para sahabat, orang-orang terbaik. Perhatikan, sahabat itu merupakan generasi terbaik. Bahkan sahabat merupakan generasi terbaik itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan sahabat kita tidak perlu kemudian meragukan lagi keistimewaannya, kehebatannya, kemuliaannya. Udah kita gak usah ragukan. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan sahabat itu merupakan generasi terbaik. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan ketika menafsirkan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan, yang dilahirkan bagi orang-orang manusia, bagi manusia. Perhatikan, kuntum khairu ummah. Menurut sebagian tafsir mengatakan umat terbaik yang dimaksud adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, para sahabat, mereka orang terbaik, mengharapkan bulan Ramadan. Bahkan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoanya bukan sebulan 2 bulan, bukan sepekan 2 pekan ingin disampaikan dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Tidak hanya menyampaikan doa itu, ya, sehari 2 hari sebelum Ramadan, atau sepekan 2 pekan, atau sebulan 2 bulan. Tapi berapa bulan? 6 bulan sebelum masuk ke bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar disampaikan ke bulan Ramadan. Bayangkan, 6 bulan. Lama kan 6 bulan? Masih lama. Tapi udah berdoa, ya Allah, pengen sampai bulan Ramadan ya Allah. 6 bulan sebelum. Bukannya itu. Tsumma yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Ya. Kemudian mereka berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 6 bulan setelah Ramadan, berdoa lagi apa? Agar amal-amal soleh selama ia tenun, selama ia lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, begitu istimewanya bulan Ramadan di mata orang-orang hebat, para sahabat. Dan teman-teman sekalian, ya, disadari atau tidak, saat ini kita berada di bulan, di waktu, di momentum di mana momentum waktu tersebut diharapkan oleh generasi terbaik. Jika kita ingin menjadi orang terbaik, maka ikuti langkah-langkah orang-orang terbaik. Ya, baik, teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kakak ingin sampaikan, kita harus bersyukur kita berada di bulan Ramadan. Ya. Bagaimana cara kita bersyukur? Bagaimana cara kita bersyukur? Bahwasanya kita mensyukuri nikmat yang agung ini berupa diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Nah, kakak ingin kutip satu hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pernah khutbah, ya, di hadapan para sahabatnya. Khutbah ketika memasuki 1 Ramadan. Apa kata Nabi? Kakak kutip saja sedikit.
Ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, ya, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih. Beliau mengatakan, ya, Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia, wahai orang-orang, ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Nabi berikan kabar gembira, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya. Apa kata Nabi? Syahrun azimun. Ya. Syahrun azimun, bulan yang agung, bulan yang mulia. Perhatikan, ya. Ini kalimat Nabi SAW mensifati bulan Ramadan dengan sifat apa? Mulia. Sifat mulia. Syahrun azimun, bulan yang mulia. Perhatikan. Padahal kalimatnya kalau kita dengarkan, kalau kita baca misalkan, kalimatnya itu berupa khobar, berita kabar, berita berupa berita, suatu berita yang disampaikan kepada Nabi oleh Nabi SAW kepada para sahabat, bahwa Nabi mengabarkan bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia, gitu ya. Itu kalau kita perhatikan secara tekstualnya, bahwasanya Nabi mengabarkan bahwa Ramadan adalah bulan mulia. Tapi perhatikan bagaimana para ulama menafsirkan, memahami, memaknai kata Nabi Muhammad SAW. Kalimat syahrul Ramadan yang keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian para ulama memaknai itu? Syahrul azimun, bukan hanya sekedar Nabi itu mengabarkan kepada para sahabat bahwa Ramadan adalah bulan mulia, bukan hanya itu. Tapi ulama memaknai seperti apa? Ulama memaknai bahwa bulan yang agung. Berarti apa? Berarti saya harus kemudian melakukan amalan-amalan, aktivitas-aktivitas yang agung di bulan yang mulia. Jangan sampai bulan yang agung, yang mulia itu kemudian ternodai oleh amal-amal yang receh, amal-amal yang remeh-temeh, bahkan amalan yang hina. Sampai sini paham? Jangan sampai kita nodai bulan yang agung, bulan yang mulia dengan amalan-amalan yang receh, amalan-amalan yang hina, ya. Tapi harus diisi dengan amalan-amalan yang agung pula, amalan yang mulia pula, ya. Terus pertanyaannya, seperti apa amalan yang mulia itu, Pak? Ya. Kira-kira, kakak tanya akhwat, ya akhwat, kira-kira amalan yang hina dulu deh, amalan yang hina, yang receh, yang gak ada nilainya gitu ya, kayak apa? Perbuatan yang gak ada nilainya. Ada yang bisa jawab? Bantu kakak, kasih contoh aja. Amalan yang remeh. Sebutin aja. Apa? Main game. Main game. Masya Allah. Main game receh ya? Receh. Receh itu kata kak. Setuju nggak main game receh? Setuju nggak? Oke, berarti main game receh. Apalagi kira-kira? Hah? Gibah receh nggak? Bukan cuma receh, tapi hina. Kenapa hina? Karena pelakunya sama seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Bangkai, atau bangkai? Ya. Naudzubillah ini. Bangkai mulia atau hina? Hina. Receh atau hina? Receh atau hina? Hina. Hina. Ya, berarti gibah bukan receh, tapi perbuatan hina. Oke. Sepakat sampai sini? Apalagi kira-kira? Yang kuat, yang receh, yang receh. Yang receh apa yang receh? Main game, apa lagi? Hah? Nonton. Kemarin nonton kan? Receh berarti. Oke. Nonton apa dulu? Ya, nonton yang gak bermanfaat misalkan ya. Kakak tanya nih, kira-kira kalau dari pagi sampai siang, lanjut sore misalkan, kerjaannya itu cuma mager gitu kan? Tiduran, rebahan, scroll IG, scroll. Itu perbuatan yang mulia atau yang receh atau yang hina? Hina. Receh. Buat yang receh. Tapi kalau scroll, ya, scrollnya apa? Gak dapat apa-apa, ya, cuma ngepoin orang, ya, lihat apa? Misalkan ya. Nah, perbuatan-perbuatan yang remeh. Maka teman-teman sekalian, kata para ulama memaknai bahwa syahrul azimun jangan didodai dengan amalan yang receh, amalan yang hina. Sepakat? Ya, maka amalan yang mulia adalah amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti apa? Amalan-amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sunnah dan amalan yang wajib. Yang sunnah apa? Baca Quran. Ya. Apalagi? Baca buku. Ya. Tapi kalau ilmunya merupakan ilmu wajib, bisa menjadi amalan yang wajib. Begitu ya. Oke.
Kita lanjutkan. Teman-teman semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ramadan madrasah kita. Ya. Ramadan madrasah kita. Ada kata Ramadan, ada kata madrasah. Nah, teman-teman semuanya, orang itu ya, kalau misalkan kemudian tidak memaknai bulan Ramadan, maka dia akan menganggap bulan Ramadan itu sama aja dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka apa? Maka jangan berhenti memaknai ya Ramadan. Jangan berhenti memaknai. Apa sih Ramadan? Mungkin kita sudah beberapa kali bertemu dalam Ramadan, tapi kita belum tahu apa sih Ramadan itu. Apa sih Ramadan itu? Ramadan, teman-teman sekalian, ya, berasal dari kata bahasa Arab ya. Menurut para ulama ahli bahasa, diantaranya adalah ya di dalam kitab lisan Arabi, Ramadan itu ternyata dari kata romido yarnadu ya, atau aromdu, yang artinya apa? Panas, menyengat, menghanguskan. Panas, panas. Pertanyaannya, kenapa dinamai Ramadan? Kenapa dinamai Ramadan? Karena teman-teman sekalian, ya, bulan-bulan di dalam tahun itu terkadang dimaknai sesuai dengan kondisinya. Karena dulu Ramadan itu biasanya merupakan musim panas, meskipun sekarang musim hujan. Ya, sekarang Ramadannya beda, apa namanya, suasananya, beda feel-nya. Kenapa? Karena hujan. Dan itu gak masalah. Karena Ramadan, ya, itu ternyata para ulama itu tidak memaknai Ramadan secara lughah saja. Ya, tidak hanya memaknai secara ya teksnya saja, maksudnya saja, tidak. Tetapi kemudian para ulama memaknai Ramadan itu ya dengan makna kiasan, makna majaz. Ya, makna kiasan. Oke, secara bahasa Ramadan itu adalah panas, menyengat, menghanguskan. Tetapi para ulama kemudian apa? Memaknai Ramadan secara majazi, secara kiasan. Apa makna kiasannya? Makna kiasannya adalah kenapa dinamai Ramadan? Karena di bulan itu, teman-teman sekalian, perhatikan, di bulan itu diturunkan syariat puasa yang kita dituntut untuk menahan lapar dan haus, yang terkadang dengan lapar dan haus itu membakar tenggorokan kita. Membakar tenggorokan kita. Kenapa membakar tenggorokan kita? Karena kita haus, kita lapar, ya, sehingga kering tenggorokan ini. Maka jika dikatakan oleh orang Arab misalkan apa? Ya, Romadotil ardu. Ya, berarti apa? Tanah atau bumi yang panas. Bumi yang panas. Romadotil ardu. Nah, teman-teman sekalian, makna majazi yang lainnya apa? Yang pertama, bisa jadi kenapa dinamai Ramadan? Karena di dalamnya diturunkan syariat puasa, yang di dalam puasa itu terkadang kita merasakan lapar dan haus yang membakar tenggorokan kita sehingga tenggorokan kita kering. Ya, makna yang kedua secara majaz, menurut para ulama adalah bahwasanya di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan puasa itu apa? Agar kemudian dosa-dosa kita itu hangus, dibakar, sehingga tidak tersisa satupun dosa yang pernah kita lakukan. Selamat datang di bulan. Ini makna majazi. Seakan Allah ingin menyampaikan bahwa siapapun yang Allah beri kesempatan hadir di bulan Ramadan, ya, maka laksanakanlah puasa. Laksanakan puasa. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memperbanyak amal soleh agar di bulan Ramadan itu semua dosa-dosa kalian dibakar hangus, tidak tersisa. Begitu ya? Itu makna Ramadan. Kemudian teman-teman sekalian, tema kita Ramadan madrasah kita. Ada kata yang kedua, yaitu adalah madrasah. Teman-teman yang ngaji di madrasah, madrasah itu apa sih? Apa itu madrasah? Hah? Oke, madrasah itu merupakan isim makan atau keterangan tempat, ya, dari akar kata darasa yaitu, ya, yang artinya apa? Tempat belajar, ya, tempat belajar, kan tempatnya, tempat belajar. Terus kenapa Ramadan madrasah kita? Emang Ramadan itu tempat atau waktu? Kira-kira Ramadan tempat atau waktu? Ramadan waktu. Madrasah apa madrasah? Tempat. Kenapa Ramadan madrasah kita? Ya.
Kenapa Ramadan terasa tidak? Nah, yang dimaksud bukan tempat, tetapi teman-teman sekalian, Ramadan yang dimaksud adalah bukan kemuliaan Ramadan itu, bukan madrasah itu merupakan suatu waktu, bukan. Ya, bukan Ramadan maksudnya tempat, bukan madrasah yang dimaksud dengan waktu, tapi maksudnya adalah ini merupakan sebutan dari para ulama. Ya, bahwasanya para ulama mengatakan Ramadan adalah madrasah mutamayyizah. Ya, tempat belajar yang istimewa. Ya. Ramadan adalah madrasah mutamayyizah. Ya, tempat belajar yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena teman-teman sekalian, kalau diibaratkan sebuah tempat pendidikan, lembaga pendidikan, maka Ramadan itu adalah momentum kita dididik, momentum kita belajar, momentum kita ditempa, ya, momentum kita ditempa. Maka teman-teman sekalian, yang maksud dengan madrasah Ramadan adalah momentum untuk menempa dan mendidik diri dari berbagai sifat terpuji. Contoh apa? Contoh, di Ramadan ini kita berpuasa, jiwa kita dididik untuk sabar. Biasanya kita jam 9 itu minum, makan, gitu kan? Makan, minum. Pertanyaannya, makan, minum itu boleh atau tidak dalam Islam? Boleh. Makan nasi itu haram atau halal? Halal. Minum apa lagi? Minum jus alpukat misalnya, ya. Jus alpukat itu halal atau haram? Nah, tapi jika dilakukan di bulan Ramadan jam 9 atau jam 12 misalnya, selama belum buka, maka haram kita memakan minum, ya, yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Agar apa? Agar kemudian kita terbiasa kemudian meninggalkan suatu hal yang halal sekalipun, ya, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Ya, Allah mendidik kita agar kemudian kita dibiasakan agar menjauhi perkara-perkara yang Allah larang. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditempa, kita kemudian diajar oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa apa? Ya, terbiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai sifat terpuji. Kita melawan hawa nafsu kita. Ya, kita kemudian apa? Membentuk pribadi yang berkualitas. Apa maksudnya? Membentuk pribadi yang berkualitas dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan. Baik, teman-teman semuanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan itu jangan hanya dimaknai puasa saja. Kalau teman-teman semuanya, ya, Ramadan dimaknai hanya sebatas puasa saja, maka teman-teman kita akan merasakan Ramadan itu merupakan suatu beban bagi kita. Kenapa? Karena puasa di dalamnya. Puasa itu ibadah fisik, ya, ibadah fisik, capek, bayangin, lapar, haus, begitu kan, lelah. Kalau kita misalkan Ramadan puasa, maka kita akan memikirkan bahwa Ramadan itu beban, karena kita capek. Kita capek. Maka teman-teman semuanya, jangan berhenti memaknai Ramadan. Ramadan bukan cuma puasa, dan puasa bukan hanya menahan lapar, menahan haus. Ya. Karena puasa itu maknanya imsak, menahan apa? Menahan dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda. Baik, sebelum Nabi SAW pernah bersabda. Apa kata Nabi? Ya, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi puasa itu adalah asyam minar wafat, ya, wal jahl au kama qala. Teman-teman sekalian, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi menahan dari perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang dosa, perkataan-perkataan yang bodoh, menahan diri daripada berbuat dan berkata-kata yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dididik di bulan Ramadan ini. Kita berpuasa bukan hanya menahan lapar, menahan haus, tapi kita menahan diri daripada hawa nafsu. Ya. Jika Ramadan adalah madrasah, maka madrasah sejauh-jauhnya harus ada pengajarnya, harus ada peserta didiknya, harus ada apa lagi? Kira-kira madrasah ada apa aja? Kurikulumnya, apa lagi?
Apalagi? Materinya, apalagi? Udah tadi guru udah. Gurunya, pengajar tadi, apalagi? Kalau madrasah nih, teman-teman, madrasah itu sederhananya adalah sekolah. Sekolah, tempat belajar. Kalau kita gambarkan sebuah sekolah, sebuah madrasah, maka sekolah itu disebut dengan sekolah kalau ada apa aja? Pengajarnya, apalagi? Kepala madrasah. Hah? Next. Peserta didik, materi, buku panduan atau kurikulum, waktu, ya. Dan biasanya ada gelar, ya. Baik, itu pendidikan biasa. Pertanyaannya, kalau Ramadan adalah madrasah, siapa pengajarnya? Siapa pengajarnya? Siapa yang mengajar? Allah. Ya betul. Siapa yang Allah? Ini kitab belum. Ya, pengajarnya adalah Allah dan Rasulnya. Kira-kira teman-teman semuanya, seumpama kakak misalkan punya lembaga pendidikan, kakak misalkan kepala sekolahnya. Di sekolah itu kemudian teman-teman belajar keilmuan, banyak sekali keilmuan yang teman-teman dapatkan. Ya, bukan cuma ilmu dunia. Dan teman-teman belajar misalkan sains gitu ya, fisika, kemudian apalagi kimia, matematika dan sebagainya. Teman-teman juga nanti lulusan dari situ, teman-teman bisa jadi ilmuwan, juga pandai bahasa Arab, ya, bisa menjadi ulama. Ya, kemudian teman-teman sekalian, kakak tawarkan, kakak kepala sekolahnya. Lulus dari situ, teman-teman bisa menguasai bidang keilmuan semuanya, sains dan sebagainya, ilmu keduniaan. Teman-teman juga pandai ilmu agama, bahasa Arab dan sebagainya. Juga teman-teman dapat gelarnya adalah misalkan gelar terbaik di dunia apa? Profesor, ya, profesor. Teman-teman dapat gelar profesor misalkan, ya, dan gratis. Dan belajar ya teman-teman semuanya, nggak perlu waktu lama, ya, cuma 30 hari. Kira-kira siapa yang mau daftar? Angkat tangan. Siapa yang mau daftar? Gratis, jadi profesor, menguasai bidang ilmuwan semuanya, ya. Dan teman-teman semuanya belajarnya nggak lama, cuma 30 Pak. Kira-kira ada yang mau nggak? Mau atau mau banget? Mau banget. Nah, sekarang pengajarnya itu, teman-teman sekalian, bukan cuma manusia biasa, ya. Bahkan Allah turun langsung mengajarkan kepada orang-orang di bulan Ramadan, kepada umat Islam khususnya di bulan Ramadan. Perhatikan, apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Jumu'ah, bahwasanya Nabi SAW itu adalah seorang pengajar. Ada yang mau bacain surat Al-Jumu'ah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyyiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Perhatikan. Ya. Ketika Nabi SAW diutus, itu apa Nabi SAW diutus? Ya. Wa yuzakkihim, untuk menyucikan jiwa manusia. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan. Jadi Nabi juga seorang pengajar. Bahkan digambarkan dalam satu buku yang bagus, ya. Nama bukunya Ar-Rasul Al-Mu'alim, ya, wa asalibu fi ta'lim, daripada Syekh Abdul Fattah Al-Buddha, yang menggambarkan bahwasanya Nabi adalah seorang pengajar yang ulung, pengajar yang terbaik, ya, yang kita kaji di daurah kitab hari Sabtu dengan ikhwan-ikhwan dan akhwat Mujahidin, ya. Nah, baik teman-teman sekalian, dan Nabi SAW pernah bersabda, apa kata Nabi? Innama, kalau Nabi SAW, innama bu'ithu, lanjut, innama bu'ithu mu'alliman, ya. Di dalam berdasarkan, sesungguhnya aku diutus sebagai mu'allim. Sebagai apa? Yang ngajarnya Nabi, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi. Siapa peserta didiknya? Peserta didiknya teman-teman sekalian, madrasah Ramadan tidak sembarang. Ada syaratnya. Ada syarat maksudnya. Apa syarat maksudnya? Syarat maksudnya adalah beriman. Peserta didiknya hanya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena seruan untuk berpuasa di bulan Ramadan adalah seruan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang beriman, peserta didiknya harus ada syarat. Syaratnya apa?
Bayar? Enggak. Syaratnya apa lagi? Ya. Kemudian harus misalkan mendaftarkan, mengisi formulir, tidak. Cukup apa? Beriman. Cukup beriman. Syarat jadi peserta di bulan Ramadan adalah pada Ramadan beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kita, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Allah dan beriman. Ya. Insya Allah kita merupakan orang yang beriman. Baik. Materinya apa? Materinya dua. Ya. Pendidikan jasmani dan rohani secara garis besar. Jasmani, fisik. Ya. Kalau kita bicara tentang hikmah puasa secara fisik, mungkin kita tanyakan saja kepada dokter. Dan dokter riset-riset di universitas-universitas baik dalam negeri atau luar negeri sudah membuktikan bahwa puasa itu mendatangkan kesehatan. Padahal kita lapar, kita disiksa. Ya, tapi riset membuktikan apa? Puasa itu ternyata menyehatkan badan. Ya. Sebelum riset itu dilakukan, Nabi SAW sudah bersabda 14 abad yang lalu. Apa kata Nabi? Sumu, puasalah kalian, tasihu, maka kalian akan sehat. Itu perkataan Nabi SAW. Sebelum ada riset, sebelum ada kemudian penelitian, sebelum ada kemudian pencarian-pencarian yang baru, penemuan-penemuan baru, Nabi SAW sudah bersabda, sumu, tasihu. Dengan perkataan yang jawamiul karim, perkataan yang singkat tapi maknanya sangat padat. Ya, apa? Puasalah kalian, maka kalian akan sehat, kata Nabi SAW. Dan perhatikan teman-teman sekalian, dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, Nabi pernah sakit di umur hidupnya, selama hidupnya pernah sakit. Cuma Nabi sakit, ya. Nabi tidak pernah sakit, melainkan ketika diracun, ketika di Khaybar, Nabi SAW diracun oleh wanita, ya. Baru sakit. Selain itu, Nabi SAW gak pernah sakit. Nabi SAW gak pernah sakit. Kenapa? Rahasianya puasa. Rahasianya puasa. Kenapa zaman sekarang ada orang yang kanker? Ya. Secara sederhana, kanker itu, ya, dikatakan bahwa kanker itu disebabkan karena kebanyakan lemak. Kenapa banyak lemak? Karena banyak makan dan makannya sembarangan dan tidak memberikan istirahat bagi tubuh. Sehingga apa? Terus kemudian, ya, dan diletakkan penyakit-penyakit kanker. Dan insya Allah orang yang dalam puasa tidak akan kanker. Ya, kata ahli medis, bukan kata kanker. Dan Nabi SAW sudah mengatakan kalian berpuasalah maka kalian akan sehat. Ya, bukan hanya pendidikan jasmani tapi rohani kita. Ya, karena diri kita bukan hanya fisik saja, ya, tapi kita punya hati. Dan sebenarnya keadaan seorang itu tergantung hatinya. Teman-teman semuanya, kenapa pengen hadir ke sini? Karena hati teman-teman semuanya, ya, tulus, ikhlas, pengen mencari ilmu. Ngabuburitnya pengen yang berfaedah, bukan cuma ngabuburit, tapi ngabuburitnya menghadirkan pahala, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kotor, nggak akan mungkin teman-teman semuanya, ya, pengen hadir ke majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu adalah nurun, kata Imam Malik. Wa nurun la yahdi ila al-'asi. Dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat, orang yang hatinya kotor dan hadir. Ya, makanya teman-teman sekalian, puasa mendidik rohani kita. Kenapa? Karena di mana didikannya puasa itu nanti kita akan bahas. Ya. Nah, kemudian buku panduannya apa? Buku panduannya adalah Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Ya. Yang sudah terbukti dan pasti, ya, kebenarannya tidak diragukan lagi. Begitu. Baik, waktunya kapan? Enggak lama, sebulan penuh doang, ya. Kalau udah 30 hari, 29 lah. Kemudian teman-teman sekalian, dan orang yang berhasil lulus di masa Ramadan, Allah langsung yang berikan gelar. Apa gelarnya? Apa gelarnya? Ada yang bisa jawab? Hah? Takwa. Apa orangnya? Muttaqin, masya Allah, ya. Maka kalau misalkan Aksa lulus dari Ramadan, berhasil jadi dari mana Ramadan, maka Aksa punya gelar. Apa Aksa gelarnya? Aksa al-Muttaqin. Masya Allah. Aksa al-Muttaqin. Dan semuanya, ya, jika kita berhasil. Tapi yang memberikan gelar itu bukan makhluk. Makhluk kalau kasih gelar itu bisa cuma masalah kasih doang. Misalnya, Ustaz, padahal balik mah,
gitu kan, si Ariel gitu kan, tapi di balik Ustaz saya di belakang si Ariel, gitu. Itu biasa, makhluk itu biasa basa-basi. Tapi kalau Allah yang ngasih gelar, ya, kalau Allah yang memberikan gelar, maka Allah tak mungkin basa-basi ke makhluknya. Dan Allah akan banggakan kepada di hadapan para malaikat kalau makhluk ini adalah bertakwa. Ya. Baik, terus Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarb." Puasa bukanlah hanya sekedar menahan makanan ini. Inna siyamu minal labwi warrafath. Sesungguhnya puasa itu ya adalah menahan diri dari perkataan yang sia-sia, lagu, ya, warrafath, dan perkataan yang berdosa, perkataan yang tercela. Fa in sabaka ahadun aw jahul alayka faltaqul inni shaim inni shaim. Apabila ada seseorang yang bercela, ada orang yang misalkan ngeledek, ngehina, moyokan, ya, atau jahil misalkan berbuat usil atau menzolimi kalian, maka jangan malas. Katakan cukup, katakan padanya, inni shaim, aku sedang berpuasa. Misalkan nih, si Febri diajak gelut, Feb, tadi gelut yang aing di lapangan. Bilang, inni shaim, aku berpuasa, aku sedang berpuasa. Atau misalnya gini, diledek misalkan, hei, misalkan, kamu kok suara dengan rambut, kulit kamu seramat suara dengan rambut apa hitam misalnya gitu ya, itu gombalan, nah, itu gombalan. Itu bilang aja, jangan dibalas, daripada dia bodas 3 nama, jangan. Dan katakan kepada dia, inni shaim, ya, aku sedang berpuasa. Jangan ini juga, aku sedang berpuasa, Arisia Fidel. Nah, jangan dibalas apa namanya, ledekannya, gitu ya. Aku sedang berpuasa. Atau misalkan nih, aing berpuasa, bukan begitu. Aku sedang berpuasa. Ya. Aku sedang berpuasa. Ini didikannya Nabi Muhammad SAW. Di mana selama Ramadan agar kita ditahan hawa nafsu kita ditahan, dididik nafsu. Perhatikan. Nah, apa saja yang dididik dalam Ramadan? Setidaknya ada 4. Teman-teman bisa cari lain. Ini menurut kakak saja. Ya, hasil tadabbur tafakur. Teman-teman bisa cari lain. Apa aja kira-kira yang dididik di bulan Ramadan? Ya. Kita didik itu sabar. Maka kata Imam Al-Basri rahimahullah taala, sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan, ya, menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua adalah sabar menjauhi kemaksiatan, ya, meninggalkan semua yang apa yang Allah larang. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi kesulitan. Itu kata Imam Al-Basri rahimahullah taala. Di dalam kitab ini Lataiful Ma'arif, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya ketika orang berpuasa maka dia dididik ketiga-tiganya. Dia dididik untuk apa? Agar dia sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dididik agar sabar kemudian menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia dididik agar kemudian sabar menghadapi kesulitan, ya, menghadapi kepayahan, kelelahan, kesusahan. Begitu ya. Nah, maka teman-teman sekalian, kita dididik di bawah agar kita menjadi pribadi yang sabar. Ya, kita menjadi pribadi yang sabar. Yang kedua teman-teman sekalian, ya, kita dididik untuk menjadi orang yang disiplin. Ya, kita dididik untuk menjadi orang yang disiplin. Nah, ini ya, sabar ya, sabar. Yang kedua kita diajar untuk disiplin. Disiplin apa? Disiplin untuk mentaati hukum Allah. Disiplin. Ketika misalkan jadwal buka puasa jam berapa sekarang jadwal buka puasa? 17, 18, 19:10. Seumpama ya, jadwal buka puasa jam 18 lebih 10, jam 6 lebih 10 menit. Ya. Misal begini, ada orang yang berani, ya, mungkin ada. Berarti orang itu nggak disiplin gitu aja. Nah, teman-teman berani nggak kira-kira buka puasa jam 18:09? Berani nggak? Dasar ngerit dia lah, mesti kuat, bakal kuat. Ada nggak gitu? Enggak. Kenapa? Karena mentaati hukum Allah. Kata Allah, puasa aku buka itu, ya, sampai maghrib. Diajarkan oleh Nabi SAW. Disiplin kita. Begini. Kemudian tata caranya. Disiplin mentaati hukum Allah. Kemudian kita disiplin untuk jujur. Disiplin untuk jujur. Teman-teman semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, kata Nabi SAW, kullu bani Adam, ya, no.
kullu amali bani Adam ya lahu. Setiap amal perbuatan ya, manusia, bani Adam, anak cucu Adam, semuanya lahu akan kembali untuknya, untuk dia. Sholat untuk kita akan mendapatkan juga pahala, kebaikan, keutamaannya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Zakat, haji, umroh akan balik kepada kita. Ya. Lalu kita lanjutkan, illa siyam, kecuali berpuasa. Kecuali puasa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, kenapa kecuali puasa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi mengatakan begini, li'an siyam li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan balas. Puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku sendiri akan balas. Ya. Dan aku sendiri akan balas. Di riwayat yang lain dikatakan bahwasanya sesungguhnya setiap amal perbuatan itu Allah Subhanahu wa taala minimal mengganjar dengan 10 pahala kebaikan minimal. Ya. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai maksimalnya itu 700 kali lipat. Jadi teman-teman semuanya, teman-teman berbuat amal kebaikan apapun itu, ya apapun itu, membantu temannya, ngebantuin ngerjain tugas temennya misalnya, atau misalkan apa, ngebantuin temennya yang sedang kesusahan, ya, atau misalkan ngebangunin temennya, atau adiknya, atau orang tuanya, untuk apa? Sahur misalnya. Niatkan untuk amal soleh misalnya, bangunkan. Itu amal kebaikan, dan itu dapat pahala. Minimal pahalanya kata Allah Subhanahu wa taala 10 pahala kebaikan, dan maksimal 700 pahala kebaikan. Jadi semua amal kebaikan itu, amal soleh itu sudah ditentukan pahalanya, kadarnya minimal 10, maksimal 700. Ya. Kecuali puasa. Kenapa? Li'annahu li wa ana ajzi bihi. Ya, karena puasa itu untukku dan aku akan balas. Ya, aku akan balas. Artinya apa? Artinya ini rahasia Allah SWT. Dan Allah nggak akan ngasih cuma 10 atau sampai 700, enggak, lebih dari itu. Ya. Maka teman-teman sekalian, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, di dalam bab shaum, di bab shaum, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala mengatakan, ya, Allah mengatakan begini, puasa itu setengah daripada agama. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, agama itu, sabar itu sebagian daripada agama. Sekali lagi, puasa sebagian daripada agama, setengahnya agama, setengah agama kita itu puasa. Kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ya, agama sabar itu adalah sebagian daripada agama. Sementara puasa kita dituntut untuk sabar. Maka teman-teman sekalian, apa balasan untuk orang-orang yang sabar? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innamal yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya balasan bagi orang yang sabar itu tanpa ada batas, tidak ada batas. Orang yang sabar itu pahalanya ada batas, banyak sekali, tidak terbatas, gitu ya. Dan kita disiplin untuk jujur. Disiplin untuk jujur maksudnya apa? Karena puasa itu adalah di dalam kita untuk mengalami. Kenapa dikatakan shaumut li, ya Allah, untukku? Kenapa dikatakan untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena puasa itu amalan bainallah wa baina abdihi, antara Allah dan antara hamba-Nya. Yang tahu puasa, yang tahu benar-benar tahu bahwasanya kita puasa atau enggak, siapa? Allah. Seumpama misalkan Naurah, ya Naurah misalkan wudu, kumur-kumurnya 3 kali, keluarnya 2 kali. Nah, kira-kira Afifah tahu enggak? Enggak tahu, enggak kelihatan kan? Yang tahu siapa? Naurah dan Allah, bainallah wa baina abdihi, antara Allah dan hamba-Nya. Yang tahu benar-benar puasa itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, seumpama misalkan kita sahur, ternyata misalkan udur menyisakan di sahurnya itu suatu cemilan di giginya, nyelap gitu ya. Nah, kata udur tadi, nanti aja buat siang gitu ya, buat siang gitu. Disisain buat siang misalnya. Ditelan sama udur. Kira-kira orang pada tahu nggak? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Allah. Makanya di bulan Ramadan kita berpuasa. Ini juga apa? Jujur benar-benar kita melakukan amal soleh. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala kita yang tahu. Kemudian kita disiplin untuk mengelola diri. Ya. Disiplin untuk mengelola diri kita. Bahwasanya di bulan Ramadan kita harus bisa mengendalikan diri kita. Jangan sampai kemudian
kita kalah oleh hawa nafsu, kita bisa mengendalikan diri. Kemudian teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, kita pun disiplin untuk membiasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan biasanya ya. Biasanya jarang sholat malam, tapi di bulan Ramadan sholat malam. Tarawih, segala sholat terakhir yang jarang di bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan kita dibiasakan untuk beribadah, menghidupkan malam. Kita dibiasakan untuk membaca Quran, memperbanyak bacaan. Kita disiplin untuk membiasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian teman-teman yang ketiga. Yang ketiga, muraqabah. Apa muraqabah itu? Muraqabah itu adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dididik ya agar dia kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun. Kapanpun dimanapun. Ya. Teman-teman silakan ya direnungkan surat Al-Mujadilah ayat ke-7 bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Tidak ada pembicaraan antara dua orang ya. Rahasia antara tiga orang, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang keempatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang dirahasiakan di langit dan bumi. Yang keempat teman-teman sekalian, ya, yang keempat. Baik. Ramadan mengajarkan kita agar kita punya rasa empati, bisa merasakan perasaan orang lain, bisa merasakan perasaan orang lain. Teman-teman sekalian, ya. Misalkan begini, kita tidak pernah merasakan bagaimana susahnya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya. Ketika teman-teman sekalian di negeri yang mewah, Saudi Arabia, di Madinah, yang begitu banyak kemudian orang-orang kaya di situ. Kenapa? Karena di Saudi itu teman-teman semuanya, teman-teman gali aja misalnya padang padang pasir di Saudi itu keluar minyak, dan minyak itu yang menjadi sumber daya alam yang dibutuhkan oleh dunia seluruhnya. Rusia butuh minyak ke mana? Saudi. Ya, Indonesia punya minyak sendiri padahal, tapi terkadang impor juga. Kemudian misalkan, ya, Amerika butuh minyak nggak? Butuh. Buat apa? Buat bikin gorengan kan? Butuh minyak kan? Buat bikin gorengan. Bukan cuma gorengan teman-teman sekalian. Ya, bahan bakar kendaraan semuanya minyak. Ya, nggak mungkin macet di jalan, banyak mobil, banyak motor kalau nggak ada minyak. Ya. Meskipun sekarang ada listrik, gitu ya. Gak mungkin bisa terbang pesawat kalau nggak ada minyak, karena belum ada pesawat listrik. Gitu ya? Butuh minyak semuanya. Dan pasti kebutuhan minyak itu pasti kemudian setiap saat dibutuhkan. Dan Arab itu merupakan di antara negara yang kaya. Tapi teman-teman semuanya, di tengah kekayaan orang Arab, akan menyaksikan bahwasanya ya banyak juga orang-orang miskin, banyak orang miskin yang dia tidur di pelataran Masjid Nabawi. Mereka tidur di kemudian, ya, gak punya rumah, gak punya makanan untuk makan malam atau makan besok pun, mereka tidak tahu gimana caranya. Banyak sekali. Ya. Dan itu yang menggerakkan guru kakak Ustaz Fatih Karim yang kemudian menghadirkan suatu program untuk menyantuni orang-orang fakir di sekitar ya Masjid Nabawi. Ya. Makanya teman-teman sekalian, kita nggak bisa merasakan. Dan itu merasakan perasaan orang-orang miskin itu nggak ada di teorinya gimana? Coba kita nggak butuh teori, Teori apa? Teori peduli orang miskin, ya. Teori orang-orang yang fakir, yang nggak bisa makan. Ya. Selama kita bisa makan di rumah kita ada makanan, ya. Kita masih dikatakan mampu. Kenapa? Kebutuhan kita masih terpenuhi. Ada orang yang besok pun bingung untuk makan apa. Dan untuk peduli itu kita tidak cukup hanya teori saja. Nah, maka teman-teman sekalian, di Ramadan lah kita praktek, benar-benar merasakan, oh ternyata beginilah rasa lapar. Oh beginilah rasa haus. Ya, padahal kita menahan lapar dan haus ya. Enggak 24 ya. Tidak 24, ya, mereka 24 ya. Ya. Maka teman-teman sekalian, perhatikan. Pernah buka puasa.
Pernah buka puasa pakai rumput doang? Kalau buka puasa pakai pakan ternak, pernah? Kalau pakai daun pernah nggak? هذا تلقى خبيزة وين خبيزة شوف هذا مش خبيزة يا حبيبي خبز والله مش خبيزة خبز هاي منى من هذا الشجر ورجيني من وين لقطت ورجيني من وين تعال يلا ورجيني شوف من هذا الشجر تلقطوه هذا مش خبيزة ما تاكلش هذه يا حبيبي مش خبيزة ما تاكلش هذه انت فكرت كل الشجر خبيزة وكل الشجر اكل من القليل تقلي الشجر انت جعان تشكون ذلكم Berebutan makan nasi yang udah jatuh di tanah, pernah? Terus kenapa nggak bersyukur? Nasi udah kering ngeluh, nasi kurang air juga ngeluh, nasi kebanyakan air ngeluh juga. Bahkan panas dan dinginnya nasi pun jadi bahan keluhan. Itu baru nasi. Belum lauknya, belum sayurnya, belum kerupuknya, belum kecap atau sambelnya, belum minumannya, belum tempatnya, belum suasananya. Kenapa? Kenapa masih ngeluh? Kenapa masih ngeluh? Kenapa masih ngeluh? Kenapa masih ngeluh? Begitu ya, teman-teman sekalian. Seorang jurnalis Palestina mengatakan, Ramadan tahun ini berbeda. Ramadan tahun ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena saudara-saudara kita sudah mengawali lebih dulu berpuasa 5 bulan sebelum Ramadan tiba. Artinya apa? Saudara-saudara kita di Palestina itu gak makan. Selama 5 bulan itu susah akses makan, minum, air bersih itu susah. 5 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berpuasa. Makanya ketika datang bulan puasa, datang Ramadan, mereka bersyukur, bahagia. Kenapa bahagia? Padahal setiap hari mereka itu lapar, mereka itu nahan haus. Kenapa mereka bahagia ketika ditanya kenapa bahagia? Maka mereka menjawab, karena lapar haus saya saat ini lebih bermakna. Kenapa? Bermakna. Teman-teman sekalian Ramadan, ya, maka Ramadan mendidik kita agar kita punya rasa empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga timbul dari rasa empati itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Maka teman-teman sekalian, ya, yang namanya madrasah, yang namanya sekolah itu pasti punya alumni, ya, pasti punya alumni. Dan alumni itu ada yang sukses, juga ada yang gagal. Ya, ada yang sukses, ada yang gagal. Nah, teman-teman semuanya, mungkin teman-teman nanti lihat teman-teman sekolah SMP atau SMA, itu udah lulus, teman-teman 10 tahun ke depan bisa melihat, ya, bisa mengukur mana alumni sekolah teman-teman yang sukses, mana alumni sekolah teman-teman yang gagal. Begitu pula madrasah Ramadan. Selama kita dididik di bulan Ramadan ini, ya, maka kita akan menjadi alumni Ramadan. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjadi alumni madrasah Ramadan yang sukses atau yang gagal? Maka ada tolak ukurnya, ada standar penilaiannya. Apakah kita termasuk, ya, orang yang sukses atau yang gagal selama dididik di bulan Ramadan, dididik di madrasah Ramadan. Perhatikan dulu, misalnya jika kita
tidak komitmen dalam ketaatan. Ya. Di bulan Ramadan nutup aurat. Ya, nutup aurat. Setelah Ramadan buka lagi aurat. Berarti dia menjadi alum yang gagal. Ketika Ramadan menjaga perkara-perkara amalan-amalan yang wajib, sholat 5 waktu. Ya. Lulus Ramadan, setelah Ramadan keluar dari bulan Ramadan, dia tinggalkan lagi sholat 5 waktunya. Berarti dia menjadi alum yang gagal. Yang laki-laki, ketika Ramadan subuh berjamaah ke masjid, baca Quran, bahkan meminta darus misalnya. Setelah keluar dari Ramadan, ya, subuhnya di rumah, ya, dia sholat duha di jam 9 tapi kunut. Artinya apa? Sholat subuhnya jam berapa? Jam 9. Nah, ini masalah ini. Sholat duha pakai kunut. Nah, ada yang di sini? Sholat duha pakai kunut? Ada yang sebelah. Di bulan Ramadan dia kemudian memelihara sholat berjamaah. Meskipun sholat berjamaah itu kata yang di dalam mazhab Syafi'i sudah muakkad. Ya, ada yang mengatakan, sebagian mazhab yang mengatakan fardu kifayah. Ya. Tapi bagi laki-laki lebih utama afdalnya di mana? Kalau Ramadan berjamaah di masjid, keluar Ramadan, ya, sholatnya di rumah, mending pakai mukena. Nah, itu laki-laki. Laki-laki di mana sholatnya? Masjid. Ya, sholatnya di masjid, berjamaah. Ya. Makanya akhwat kalau punya adik atau kakak laki-laki sholatnya di rumah, suruh dia pakai mukena. Nah, suruh pakai mukena. Karena yang sholat di rumah siapa? Akhwat. Baik. Di Ramadan rajin baca Quran. Ya, rajin baca Quran. Keluar dari Ramadan, satu hari seringkali, ya, hari-harinya melewati tanpa membaca Al-Quran. Padahal di bulan Ramadan dia tidak melewati hari, melainkan dia pasti buka Al-Quran. Nah, kemudian maka ini alumni yang gagal. Maka teman-teman sekalian, harus ada peningkatan. Terus harus gimana, Kak? Apakah harus se-expert Ramadan? Tidak se-expert Ramadan, karena memang susah untuk istiqomah kayak Ramadan. Misalnya di Ramadan sehari 5 juz, sehari 2 juz atau 1 juz. Membertahankan di luar Ramadan itu memang betul sulit. Tapi apakah dia gagal? Itu tidak gagal. Tapi minimal dia bisa meningkatkan kualitas amal solehnya sebelum di bulan Ramadan tahun kemarin. Maka upgrading terus. Misal tahun lalu kuatnya setiap hari cuma 1 halaman doang baca Quran. Misalnya ini kelompok Quran ya, apa namanya? Sadar sendiri merasa daerah teman-teman semuanya. 1 hari misalkan biasanya cuma 1 halaman doang tiap hari. Ketika Ramadan minimal lulus dari Ramadan nambah, ya. Misalkan jadi 2 halaman misalnya minimal. Ada peningkatan yang terus kelihatan. Yang awalnya misalkan sebelum bulan Ramadan jarang sholat sunnah duha, jarang sholat tahajud. Lulus Ramadan mendawamkan minimal 1 pekan tidak meninggalkan sholat sunnah. Begitu ya. Nah, maka teman-teman sekalian, jika ada orang yang lulus dari alumni madrasah Ramadan, dia tidak komitmen dalam ketaatan, dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala sampai tahapan melanggar, ya, sampai meninggalkan kewajiban. Jadi melanggar itu adalah meninggalkan kewajiban, melaksanakan yang haram. Meninggalkan kewajiban, melaksanakan haram setelah Ramadan, berarti dia gagal menjadi alumni Ramadan. Ya, dia gagal menjadi alumni Ramadan. Kak, gimana Kak? Kan manusia itu pasti terpeleset karena manusia itu merupakan makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Maka teman-teman sekalian, ya betul, manusia tidak akan luput dari kesalahan. Masa tetapi setidaknya alumni Ramadan yang berhasil, dia tidak akan tenggelam dalam perbuatan dosa. Ketika dia terjerumus dalam perbuatan dosa, dia kembali langsung kepada Allah, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali segera wasari'u ila maghfirah, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian alumni sukses tolong-ukurnya, ya, tolong-ukurnya adalah konsisten dalam melaksanakan ketaatan pasca Ramadan. Sebelum Ramadan, ya, kemudian dia susah untuk komitmen untuk aurat. Setelah Ramadan, ya, ketika Ramadan dia nutup aurat. Dan setelah Ramadan dia konsisten untuk menutup aurat, memutuskan bahwa saya hari ini dan seterusnya sampai saya wafat, saya akan menutup aurat. Yang ikhwan dan yang akhwat. Sama yang ikhwan juga, ya, yang ikhwan juga.
Menutup aurat. Keluar rumah misalnya pakai celana panjang, jangan pakai celana pendek. Ya akhwat misalkan ya membiasakan kemudian pakai jilbab, begitu ya. Baik. Itu contoh kecilnya saja. Kemudian teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi alumni yang gagal. Ya. Nah, alumni gagal itu bahkan digambarkan, disifati apa? Bi'sal qaum, ya, seburuk-buruknya kaum. Adalah la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Ya. Jadi seburuk-buruk kaum adalah orang yang paling buruk, ya. Kaum, komunitas, orang, seseorang yang paling buruk adalah mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya bulan Ramadan saja. Ya. Salat 5 waktu hanya di bulan Ramadan. Nutup aurat cuma di bulan Ramadan. Baca Quran hanya di bulan Ramadan. Ya, taat hanya di bulan Ramadan, maka disifati oleh siapa? Oleh seorang ulama yang bernama Bishr Al-Hafi, seorang tabi'ut tabi'in. Ya, seorang ulama pembesar tabi'ut tabi'in mengatakan, seburuk-buruk kaum itu. Seburuk-buruk kaum yang cuma taat, soleh di bulan Ramadan saja. Ya. Artinya apa? Pendidikan madrasah Ramadan tidak membekas kepada dia. Dia menjadi alumni gagal. Nauzubillah min. Baik. Ya. Di dalam kitab Al-Latif Ma'arif halaman 220. Nah, maka teman-teman sekalian, jika manusia gagal melawan hawa nafsunya di bulan Ramadan, maka kemungkinan besar dia akan lebih gagal di bulan Ramadan. Kenapa coba? Perhatikan. Kata Nabi SAW, "Idza ja'a Ramadan," jika telah datang Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwaabun nar, dan dikunci, ditutup pintu neraka. Ya. Wa sufidatish syayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala itu sudah benar-benar mengkondisikan bulan Ramadan menjadi madrasah untuk kita. Tempat agar kita dididik, ditempa gitu. Udah Allah kondisikan. Bayangin, pintu surga Allah buka, ya, neraka Allah tutup, setan dibelenggu, dicang-cang masa surga. Ya, sudah dikondisikan. Ya, maka teman-teman semuanya, hakikatnya manusia itu ya punya musuh dua. Yang pertama setan, yang kedua adalah hawa nafsu dirinya sendiri. Nah, musuh kita setan sedang dibelenggu, maka kita tinggal melawan hawa nafsu yang ada kita. Makanya jangan salah, jika ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, padahal setan dibelenggu. Kenapa dia masih bermaksiat di bulan Ramadan? Karena dia gagal melawan hawa nafsunya. Gitu ya. Jadi jika orang gagal melawan hawa nafsunya di bulan Ramadan, maka kemungkinan besar dia akan gagal pula di bulan Ramadan. Kenapa? Karena musuhnya dua kembali lagi. Dibangkitkan kembali, dihidup dilepaskan kembali setannya. Ya. Nah, kemudian lebih berat di luar Ramadan. Maka teman-teman sekalian, ada tips ya supaya kita menjadi alumni madrasah Ramadan yang sukses. Kira-kira teman-teman pengen menjadi orang yang Ramadan alumni madrasah Ramadan sukses atau yang gagal? Sukses. Sukses atau gagal? Sukses. Baik. Ada tipsnya. Ya. Perhatikan tipsnya. Yang pertama, ya, kondisi iman dan amal soleh harus lebih baik dari sebelumnya. Nah, ya. Jadi kalau sebelum Ramadan kita jarang baca Quran, maka di bulan Ramadan kita harus baca Quran. Dan setelah Ramadan kita harus mulai baca Quran meskipun satu ayat. Meskipun satu ayat. Orang Islam tapi satu hari gak nyentuh Quran itu kayak gimana gitu. Padahal itu kitab dia loh. Itu pedoman hidup dia gitu. Kok bisa-bisanya gitu ya. Satu hari gak nyentuh mushaf. Atau misalkan kecuali akhwat kalau halaman ya. Nah, atau misalkan membaca satu ayat saja, ya. Atau misalkan teringat satu ayat saja. Itu kacidah bahasa kami. Kacidah. Gitu. Jadi minimal teman-teman semuanya sebelum Ramadan kita gak pernah baca Quran tuh, gak pernah baca Quran, buka aja gak pernah gitu ya. Di bulan Ramadan kita mulai baca. Dan setelah Ramadan kita konsisten menjaga kondisi itu ya agar kita kemudian bisa terus membaca Quran. Minimal satu ayat. Minimal asli satu ayat asli kakak minimal satu ayat buka aja minimal ya. Tapi kalau udah buka satu ayat kan pasti dalam hati makanya satu ayat gitu kan
baca 5 ayat. Udah 5 ayat, maknya nggak 5 ayat, udah 1 halaman tuh. Maknya salaman, ada yang gitu luar biasa gitu ya. 1 halaman maknya salaman gitu. Udah sejus, maknya sajus lah gitu kan. Berarti itu udah tingkatnya udah beda ya, udah next level. Nah, gitu. Makanya teman-teman sekalian harus ada perubahan, harus lebih baik. Kondisi iman amal soleh harus lebih baik dari sebelum Ramadan. Siap? Siap. Buat agenda, catat. Target 1 hari baca Quran minimal 1 juz. Nah, atau kak masih belum kuat, gak apa misalkan setengah juz. Kak masih belum kuat, gak apa-apa 1 lembar 2 halaman. Ya. Kak masih gak kuat, ya udah 1 halaman. Aduh kak halaman ge tuduh kak misalnya, gak apa 5 ayat. 5 ayat berat, 1 ayat. Yang penting apa? Yang penting jangan sampai 1 hari tanpa Al-Quran. Siap? Karena Ramadan itu Allah tidak sandingkan kata Ramadan dengan puasa di dalam Al-Quran, tidak disandingkan. Perhatikan, ada nggak di dalam 183 ada ayat Ramadan nggak? Ada kata Ramadan nggak? Nggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada Ramadan? Ya. Ada ayat Ramadan itu setelahnya di ayat 187. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Justru Ramadan itu Allah sandingkan bukan dengan puasa, tapi dengan apa? Dengan momentum diturunkannya Al-Quran. Makanya kacida kalau ada orang di luar Ramadan tapi dia nggak baca Quran. Nah, kacida kalau ada orang di luar Ramadan tapi tidak menyentuh Al-Quran 1 kali pun. Aneh. Padahal di bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Baik, maka harus lebih baik sebelumnya. Ya, harus lebih baik dari sebelumnya. Baik. Siap terus ini siap? Ya. Catat amal soleh apa aja yang udah kita lakukan, ya. Nanti harus lebih baik lagi, gitu. Simpel ya. Amal soleh apa yang udah sedikit lakukan, misalkan ya. Tinggal kemudian harus lebih baik lagi. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, ya, continuous, ya, istiqomah beramal soleh dan menjauhi maksiat. Kunci yang kedua agar menjadi alumni madrasah Ramadan yang sukses, ya, dia istiqomah beramal soleh, istiqomah menjauhi maksiat. Ya. Kenapa jadi sukses? Karena begini teman-teman sekalian, kalau orang sudah kemudian terpaut dalam hatinya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada yang sulit bagi dia dalam menjalani kehidupan. Karena Allah yang jamin. Apa kata Allah? Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Di ayat selanjutnya apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap masalahnya. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, taat menjauhi maksiat, ya, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah janjikan. Ya, teman-teman pengen dimudahkan UN-nya, pengen dimudahkan ujiannya, pengen dimudahkan lanjut ke SMA favorit, pengen lanjut ke universitas favorit. Allah mudahkan, kuncinya apa? Takwa. Kuncinya takwa. Pengen sukses dalam kehidupan, ya, bukan cuma sukses di dalam kehidupan, tapi menjalani kehidupan 24 jam. Ya, menjadi orang yang pribadi yang sukses. Sukses kuncinya apa? Takwa. Takwa. Baik. Continuous. Kemudian yang ketiga, ya, berteman dengan orang-orang soleh. Nah ini, kalau pengen jadi alumni Ramadan yang sukses, boleh gak kak kalau kita berteman dengan orang-orang yang toksik misalnya? Orang yang toksik kayak gimana? Ngomongnya kasar, jarang sholat misalnya, gak buka nutup aurat misalnya, itu toksik, itu toksik. Pertanyaan, boleh gak berteman sama itu? Boleh, silakan. Berteman dengan siapapun. Berteman itu dengan siapapun. Tapi kalau dijadikan teman duduk, teman ngopi, teman dekat, jadi sohib, jadi apa namanya bestie gitu ya, itu harus milih-milih. Harus milih-milih. Jadi berteman itu dengan siapapun, bergaul dengan siapapun. Tapi untuk dijadikan teman dekat, pilih-pilih. Ya, karena agama seorang itu tergantung teman dekatnya. Baik ya. Dan orang akan sulit istiqomah, ya, kalau teman-temannya semuanya toksik dan dia kesehariannya orang-orang yang toksik. Kalau misalkan mampu mengubah dia toksik jadi orang soleh, jadi soleh, ya, silakan lakukan. Tapi kalau berat, tidak mampu, tinggalkan. Ya, contohnya apa? Ngaji ke Madrasah Al-Hidayah misalnya. Insya Allah di Madrasah Al-Hidayah kan
Akhi Febri yang soleh. Ada siapa lagi ya? Yang akhwat solehah semua. Kita alhamdulillah ya dipertemukan ya teman-teman orang-orang ya soleh. Ini merupakan nikmat yang agung. Kelima yang besar. Begitu ya? Baik. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, step yang keempat apa? Terakhir. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Ya. Buat apa? Agar diistiqomahkan oleh Allah. Berdoa untuk apa? Agar ditetapkan, ya, dikonsistenkan di jalan yang benar. Ya. Karena banyak, kakak punya teman banyak sekali yang dulunya dakwah bareng, ya, ngaji bareng, tapi kemudian meninggalkan teman-teman yang baik, keluar kemudian gaul dengan orang-orang yang toksik, akhirnya dia sudah mulai menyentuh dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Ya. Naudzubillah min khamr dan lain sebagainya. Kakak punya. Kenapa? Karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Karena itu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang nabi yang dijamin surga masih berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi ala dinik. Ya, tetapkan teguhkan hati ini dalam ketaatan kepada-Nya. Ya. Dalam ketaatan dalam menjalani agama. Nabi SAW berdoa. Ya, kita yang bukan nabi, kita bukan rasul, harusnya lebih banyak lagi berdoa ini. Gimana doanya? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Gitu ya. Bismillah. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir. Baik, ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi alumni Madrasah Ramadan yang sukses, sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggelari kita dengan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Karena janji bagi orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Bukan pasti, bukan suatu yang pasti. Karena apa? Karena Allah menggunakan kata la'alla. La'alla itu adalah harfu taraji. Ya, kata yang harapan. Artinya apa? La'allakum tattaqun, artinya semoga kamu bertakwa. Jadi mudah-mudahan bertakwa. Gitu kata Allah, mudah-mudahan kamu bertakwa. Berarti apa? Ya semoga gitu ya, bertakwa. Artinya tidak pasti. Artinya untuk menjadi madrasah Ramadan ada syaratnya. Agar menjadi madrasah yang sukses ada syaratnya agar mendapat gelar taqwa al-muttaqin. Ya, oleh karena itu semoga kita semua bisa sukses menjadi alumni madrasah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kakak. Sudah lebih waktunya. Baik. Barangkali itu aja dari kakak. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kakak. Kita akhiri dengan hamdalillah. Ada pertanyaan? Ada sih pertanyaan? Oke. Ya, kakak kembalikan ke MC. Untuk Kak Ariel, terima kasih atas materinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua di kehidupan kita. Terus sekarang mungkin ada yang mau bertanya dari Ahmad Ikhwan. Oh ya, Masya Allah, Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syaril, saya mau nanya. Dari banyak yang Syaril sampaikan semua banyak tuh, ada satu yang terakhir tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga aja gitu bertakwa. Kira-kira kalau misalnya diganti dengan redaksi yang lain, pasti bertakwa itu pakai apa ya? Pasti bertakwa itu pakai apa? Kan tadi apa bedanya dengan semoga bertakwa dan pasti bertakwa? Kira-kira pakai apa itu? Redaksi dari bahasa Arabnya itu. Sekian, assalamualaikum. Ya Ahmad, ada yang mau tanya apa? Bisa ditulis juga, kalau malu bisa pakai tulisan.
Ada yang hafal? Lagi nulis. Ditunggu 1 menit. Ya, ada. Ada nggak yang hafal? Tadi pada nulis. Ada. Nggak ada yang hafal? Ada. Ada. Tidak ada. Bismillah. Pertanyaannya cukup membuat geli saraf-saraf pemikiran, nah, gitu ya. Saraf-saraf otak. Baik. Pertanyaannya ini pertanyaan atau yang lainnya? Masya Allah. Ya, pertanyaan bagus ya. Terima kasih Syekh Amal. Terima kasih. Dari dalam Al-Quran itu la'alla. Allah Subhanahu wa taala memilih diksi la'alla ya, yang merupakan harfu taraji dalam bahasa Arab, yang artinya harapan. Belum pasti terjadi. Bisa terjadi, bisa enggak. Ya, semoga kamu bertakwa. Gitu kan? Nah, terus kalau misalkan kalau bahasa Arabnya pasti bertakwa apa? Banyak. Ya, bisa pakai taukid ya, atau bisa pakai qasam, sumpah, atau bisa pakai ya uslub dalam studi kebahasaan yang lain. Cuma dalam Al-Quran kakak belum menemukan yang kalau mengamalkan ini ya pasti kamu jadi orang yang bertakwa ya. Tapi yang ada adalah kalau kamu bertakwa pasti gitu ya. Jadi dalam Al-Quran kakak belum pernah menemukan. Kalau ada yang menemukan silakan ya, ini karena keminiman ilmu dari kakak belum pernah mendapatkan dalam Al-Quran kalau kamu mengamalkan satu perbuatan ini kamu pasti jadi orang yang bertakwa. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kamu bertakwa Allah pasti berikan yang sini. Wa may yaj'al lahu wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu makhraja. Maka Allah pasti akan berikan jalan keluar. Ya, maknanya pasti. Siapa yang bertakwa Allah pasti berikan solusi dalam setiap permasalahan kehidupan. Wa may yaj'al lahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Ya, itu pasti. Jadi kalau takwa pasti begini. Bisa jadi kalimat bahasa Arabnya menggunakan qad misalkan. Tapi setelah qadnya fi'il madhi, maka maknanya taukid, bukan mudhari. Tapi kalau huruf qad setelahnya mudhari, maknanya kadang-kadang, gitu kan? Tapi kalau qad setelah madhi berarti taukid pasti. Ini bahasa Arab ya. Kemudian bisa jadi menggunakan harfu taukid yang lain. Contoh inna. Inna itu sesungguhnya huruf taukid, penegasan. Jadi taukid itu penegasan. Pasti. Contoh bisa gini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya benar-benar. Jadi penegasan. Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya. Contoh lain misalkan qad aflahal mu'minun. Ya, qad aflahal mu'minun. Sungguh benar-benar pasti akan bahagia orang-orang yang beriman. Aflah itu sukses, bahagia, selamat. Gitu ya. Qad aflahal mu'minun. Benar-benar. Gitu ya. Itu kalimat yang benar. Atau dengan sumpah misalkan ya. Sumpah itu banyak. Bisa jadi menggunakan kalimat wallahi atau tallahi atau billahi ya. Wallahi man hakada ya. Jadi orang yang bertakwa. Gitu kan? An-yaj'al an-taqi. Pernah itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Gimana? Kang Amal terjawab? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi Ahmad? Ada yang nanya Ahmad? Ada yang nanya enggak? Tidak ada ya? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri aja. Tapi sebelum itu ada beberapa pengumuman dulu dari acara ini. Untuk acara ngaji sore, kita akan bertambah hari dari asalnya tanggal 12 sampai tanggal
20 berapa sih? 1. Jadi pertama di tanggal 12 sampai tanggal 23 Maret. Jadi itu teman-teman semuanya coba lagi teman-teman yang lainnya untuk ngaji di sini. Oke? Oke, itu aja. Makasih ya. Iya. Udah kita akhiri saya dengan hamdalah bersama-sama. Oh, mau kuis dulu. Gak boleh. MC gak boleh. Bisa bacanya. Oke, tahu ya? Siapa mau kita nih? Ini teman-teman ya, kitab ini ya, amazing, luar biasa, luar biasa. Jadi kitab ini ngebahas semua keutamaan bulan di dalam apa? Bulan-bulan dalam tahun. Misalkan apa? Muharram, keutamaannya apa? Ya, dan amalan di dalamnya apa? Hadisnya hadis sahih semua. Ya. Meskipun sebagian ada yang mendhaifkan dan menghasankan. Jadi, tapi bisa diamalkan, bisa diamalkan. Nah, begini teman-teman sekalian. Muharram apa keutamaannya? Bulan yang lain misalnya Dzulhijjah dan sebagainya. Biar teman-teman punya panduan. Jadi punya agenda tahunan. Ya, agenda tahunan apa? Agenda tahunan beribadah, agenda tahunan beramal soleh. Kalau Ramadan apa aja amalnya, keutamaannya apa, gitu ya. Kalau Syawal apa aja amalannya, keutamaannya apa. Nah ini semua di sini dibahas semuanya oleh ulama besar yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Nah siapa yang mau kakak kasih? Ini pertanyaan mau nggak? Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Oke. Karena kakak suka hadis ya, kakak sangat mencintai perkataan Nabi Muhammad SAW. Karena itu kakak pengen teman-teman sebutkan hadis, ya sebutkan hadis yang tadi ada di slide. Ada nggak? Ya udah, ini kakak tampilkan, ya kakak tampilkan. Nah ini hadis ini. Yang hafal silakan baca. Nah ini hadisnya ya. Yang hafal. Yang hafal ya. Oke, silakan. Ada apa hadisnya? Foto dulu. Foto dulu. Sekali lagi. Oke. 20 detik. Pertanyaan lain. Pertanyaan lain. Apa ya pertanyaannya? Ada yang mau sih pertanyaan MC? Mau sih pertanyaan nggak? Berapa tips? Hah? Berapa tips ya Pak? Gampang itu ya nggak jadi. Tadi 20. Oke. Tampil tips. Tips terakhir. Baik. Oke, teman-teman sekalian. Tadi kakak bahas kitab ini. Nah, gitu ya. Apa nama kitab ini? Apa? Kok gak kaji? Oh, Oke. Sebelumnya nih, ini gampang banget. Tapi sebutkan nama judul kitabnya apa, ya. Penulisnya siapa, kemudian isinya jadi besarnya apa. Nah, gitu. Tadi udah kita sampaikan ya. Nulis kita. Silakan. Judulnya, kemudian penulisnya. Tadi udah sebutnya soalnya ya. Bahkan ada tadi beberapa di slide. Ini beda. Baik. Ada yang jawab? 1, 2, 3. 3 itu doang. Oke lah. Jangan isi kitabnya lah. Terlalu ini ya. 2 aja berarti. Judulnya sama penulis kitabnya. Ini kan kitabnya mau dikasihin. Masa nggak tahu? Oh ini tawadu semuanya nih. Semuanya tawadu, masya Allah, masya Allah. Bisa apa? Ada. Apa? Coba. Gak kaji ah. Penulis. Sebelum aku ada apa? Ada. Silakan. Coba.
Boleh berdiri, boleh berdiri. Bil. Pakai mic. Atau nggak usah berdiri pakai mic. Ya. Penulis nama kitabnya La Toiful Ma'arif. Ya, penulis kitabnya Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Tadi bilang Al-Hafiz ya? Ada ya? Tahu sih Al-Hafiz. Terus tahu benar Al-Hafiz. Tapi jawabannya benar. Nanti diambil ke panitia ya. Atau langsung aja. Soalnya semoga berkah bermanfaat. Ada mic-nya? Beneran bumi. Mic-nya nggak dia bawa pulang ya. Baik. Terakhir dari kakak. Ditutup ya sama MC? Belum. Sebelum ke MC, ya selamat yang dapat hadiah kita, ya, teman-teman sekalian. Nanti mudah-mudahan ada hadiah yang lain dari pemateri yang lainnya. Nanti masih ada Kang Amal, ada Chef Amal. Nanti ada hadiah juga, apa hadiahnya? Misalnya bubur Aceh atau baik. Kami ucapkan terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat